Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Firman Hakim, NIM 1905 1204011 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan sebuah video tutorial yaitu tentang routing statik di Mikrotik dengan Genestri 3 pada mata kuliah perencanaan manajemen dan analisis jaringan, yaitu manajemen routing. Langsung saja kita ke sebuah modul di routing statik. Tujuan kali ini adalah mengetahui cara kerja routing statik di Mikrotik, mampu mengkonfirmasi tabel routing statik, dan mengetahui fungsi COS. Pada percobaan ini yaitu di skenario, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan routing statik di Mikrotik seperti gambar berikut. Seperti ini skema jaringan simulasi bandwidth management, yaitu ada sebuah 3 router yang terhubung dengan router lain dan 3 PC sebagai klien. Untuk menghubungkan seluruh network yang ada, maka digunakan routing statik. Langsung saja kita ke langkah percobaan. Buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan Genestri dengan ketentuan PC klien menggunakan Windows XP dan router menggunakan router OS Mikrotik. Tetapi saya sudah mendownload dan menginstal Windows XP dan router OS Mikrotik seperti ini kira-kira. Pada VirtualBox, jika caranya seperti ini, di file. Nah, ini PC dan router, contoh salah satu PC. Kita klik generate dan import, di agree. Nah, kita tunggu aja. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, maka tidak perlu menunggu. Dan untuk router hampir sama caranya, tinggal diimpor. Jika sudah diimpor, nanti hasilnya seperti ini. Akan muncul PC seperti ini, PC 123, router 123. Dan setelah itu buka di Genestri. Nah, caranya jika masih kosong, maka tambahkan projectnya, dan setelah itu kalau masih kosong langsung buka preference. Di sini di VirtualBox kita tinggal ditambahkan new, ditunggu. Nah, di sini ada Mikrotik, ada PC atau router, dan jangan lupa diklik use as jika sudah di finish. Karena saya sudah menambahkan, maka hasilnya seperti ini di PC dan router. Nah, di PC ini jika sudah ditambahkan, jangan lupa diedit, yaitu pada diklik use as link based VM experimental, dan setelah itu tipenya diganti dari yang Intel menjadi PC NetFast 3 dan allow. Dan untuk router kita edit, yang ini jangan lupa diklik sama, dan kategori jangan lupa diganti menjadi routers, dan network adaptersnya diganti menjadi 8, typesnya sama seperti yang tadi, dan jangan lupa diklik allow, oke, di apply, di oke, nanti bisa digunakan. Nah, kira-kira tinggal di drag and drop saja di PC 123, router 123, router OS-nya. Nah, setelah di drag, jangan lupa disambungkan, diklik sini, dan untuk caranya kita lihat di modul seperti ini. Saya samakan dengan yang ada di modul, yaitu Ethernet 0 ke Ethernet 0. Setelah itu Ethernet 1 ke Ethernet 0,
dan Ethernet 1 ke Ethernet 0, dan sama seperti yang di modul. Setelah disambungkan, langsung kita klik start. Nanti kita tunggu saja, tunggu nanti PC dan routernya nyala, dan setelah nyala akan seperti ini. Nah, ini yang PC1, ini PC2, PC3, dan ini router-routernya. Sekarang langsung saja setting IP address di masing-masing interface basic client yang terhubung ke router. Node-nya, IP address, dan gateway. Dan untuk PC1 ini IP address-nya seperti ini. Kita buka di bagian LAN, properties. Nah, jangan lupa diklik. Langsung kita masukkan IP address dan default gateway sesuai dengan yang di modul. Jangan lupa diklik OK. Karena untuk mengkonfigurasi dan menyimpan IP address dan gateway. Kalau tidak di OK, takutnya nanti akan menghapus atau tidak tersimpan. Dan untuk PC2 hampir sama seperti yang tadi, di properties, klik internet protocol TCP/IP, diklik sini, dan IP address dan gateway-nya kita masukkan sesuai dengan yang ada di modul. Dan jangan lupa di OK. Dan untuk PC3 sama langkahnya, klik properties, klik internet protocol, klik sini, use the following, langsung IP address dan gateway dimasukkan sesuai yang ada di modul. Diklik OK. Setelah itu, nah seperti ini contoh konfigurasi IP. Dan langkah ketiga, setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Nah, caranya seperti ini. Langsung saja ke PC1, buka Winbox, diklik. Nah, diklik titik 3 ini dan klik MAC address, lalu klik connect. Nah, setelah itu kita buka yang addresses dulu. Ini kita yang address. Nah, kita tambahkan yang seperti yang ada di modul seperti ini. Cara menambahkannya diklik sini. Nah, kita masukkan address dan ether dan klik OK sesuai yang ada di modul. Dan setelah itu untuk PC2, nah seperti ini. Kita buka Winbox. Caranya hampir sama. Nah, diklik MAC address, klik connect, IP addresses. Nah, caranya hampir sama. Diklik tambah, masukkan address dan interface. Sesuaikan dengan yang ada di modul. Klik OK. Nah, karena saya sudah menambahkan sebelumnya. Dan untuk PC3 hampir sama. MAC address diklik, connect, dan klik IP addresses, dan jika masih kosong sama ditambahkan, masukkan address dan interface-nya sesuaikan yang ada di modul, klik OK. Nah, setelah langkah-langkah berikut, nah kemudian buat tabel routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Nah, selanjutnya kita buat tabel routing pada masing-masing router. Caranya kita klik IP, kemudian klik routes. Nah, di sini, nah cara menambahkannya diklik sini, masukkan destination address dan gateway, lalu klik OK. Yang mana yang ini, selalu yang kedua, yang ini yang kedua. Saya samakan yang ada di modul, lalu yang PC2 caranya seperti ini. Klik IP routes. Nah,
tinggal masukkan saja seperti yang tadi, destination address dan gateway, klik OK. Nah, seperti ini nanti. Dan kemudian klik PC3 di IP routes. Nah, ini yang sesuaikan dengan yang di modul. Nah, seperti ini. Yang pertama dan yang kedua. Nah, cara menambahkannya sama. Ini tinggal dimasukkan destination address dan gateway, lalu klik OK. Jika semuanya sudah dikonfigurasi, jika sudah dibuat, nah seperti ini, lalu kita ke tahap pengujian. Silahkan ping dari dan ke sesuai tabel berikut. Contoh kita ping dari PC1 ke PC2. PC1, kita klik command prompt, lalu kita ping 192.168.2.2. Ini tujuannya ke PC2. Nah, seperti ini. Lalu kita ke tujuan PC3. Ping 192.168.3.2. Nah, maka akan memanggil. Dan selanjutnya PC2 ke PC1 dan PC3. PC2 tujuannya pertama ke PC1. PC1 lalu kita ping ke PC3. Nah, seperti ini. Lalu kemudian PC3 dari PC3 ke PC1 lalu ke PC2. PC1. Oke. Ping 192.168.1.2. Lalu ping 192.168.2.2 memanggil, dan resultnya reply. Dan langkah yang kedua, silahkan trace route dari dan ke sesuai tabel berikut. Dari PC1 ke PC2 komennya seperti ini. Langsung saja kita PC1 sama ke command prompt, hanya saja kita tracer ke PC2 lalu PC1 ke PC3. Ya, setelah itu ke PC3. Nah, seperti ini. Lalu PC2 tadi ke PC1 lalu PC3. Tracer. Kemudian tujuannya ke PC3. Berhasil. Kemudian PC3. Jadi PC3 dari PC3 ke 1 kemudian ke PC2. Tracer 192.168.1.2. Kemudian tracer 192.168.2.2. Trace complete. Dan resultnya berjalan sesuai yang ada di command prompt.
Jika hasil dari tabel di atas digambarkan, maka akan diperoleh diagram perjalanan routing seperti gambar berikut. Yang mana traffic perjalanan routingnya dari PC1 ke PC2 melalui router 1, router 2 kemudian sini, dan PC2 ke sini, ke PC3, dan PC1 ke PC3, dan PC3 ke PC1. Dan untuk tugasnya ini, buat table routing yang dipraktekkan di GNS3 sehingga traffic routing menjadi sebagai berikut. Sama seperti yang tadi, hanya saja yang membedakan dari sebelumnya adalah yang mana pada PC1 ke PC3 traffic routingnya ini tidak bisa direct langsung. Jadi harus melalui router 2 dahulu baru bisa ke PC3. Jadi lebih tepatnya harus melalui ke router 2 dulu. Nah, langsung saja, apa yang membedakan dari yang ini? Yang membedakan ini adalah hanya PC1, PC3. Jadi di PC1 ini yang membedakan adalah di router list. Nah, di router list ini sebelumnya saya pakai yang ini yang pertama, kemudian yang kedua ini. Tetapi untuk yang pertama ini saya buat lagi destination address yang membedakan hanya gateway-nya, dan agar agar tidak double saya disable, caranya diklik kanan kemudian disable, maka otomatis traffic route arahnya ini berbeda, akan lebih menuju ke router 2. Dan untuk PC3, PC2 tidak perlu. Dan PC3 ini sebelumnya saya memasukkan destination address-nya ini yang pertama dan yang kedua, tetapi saya buat yang lagi seperti ini, hanya yang dibedakan pada gateway-nya saja. Jadi ini sama, saya klik kanan, saya disable agar arah traffic routingnya itu lebih ke router 2. Jadi untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Saya coba ping ke PC dari PC1 dulu. PC1. Oke, PC1 dari ping dulu memanggil ke PC3. Setelah itu saya tracer 192.168.3.2. Seperti ini hasilnya. Setelah itu PC3, kita panggil dulu ke PC1. Setelah itu kita tracer 192.168.1.2. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah pada tugas ini arah traffic routingnya ini yang dibedakan hanyalah yang mana yang sebelumnya jika PC1 memanggil ke PC3 atau tujuannya ke PC3 ini tidak bisa direct langsung dan sebaliknya, tetapi untuk yang tugas ini PC1 ke PC3 dan sebaliknya tidak bisa didirect, tetapi harus melalui router 2 dari router 1, router 2, router 3, dan sebaliknya router 3, router 2, router 1, kemudian balik lagi ke PC1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.